Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari beberapa anggota yaitu Fahri Aji Sasibuan, Fatul Habib Soleh, Joshua Prasetya, Kesya Audia Rahma, Nadia Putri Hapsari, dan Safira Putri Yurika akan menjelaskan tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Ternyata banyak negara anggota PBB yang mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Akibatnya, masalah Indonesia mendapat perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi RI secara de facto. De facto itu pengakuan yang diberikan atas dasar politik dibuat dan diberikan oleh negara bagian ketiga. Rakyat dan pemerintah yang merupakan satu komunitas itu de facto. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia bukan Netherlands Indies. Dan itu sebuah penghargaan terbesar buat Indonesia. 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan agresi militer yang dimana melanggar isi perjanjian Renville. Maka dari itu, 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda, yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi tersebut beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Gak mungkin dong PBB membentuk suatu komisi tanpa tujuan. Tentu KTN punya tujuan, yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda. KTN juga mempunyai tugas kok. Yang pertama, menguasai dengan cara langsung menghentikan tembak-menembak sesuai dengan revolusi PBB. Kedua, menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Ketiga, memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI. Dan yang terakhir, mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. Kronologi setelah terbentuknya KTN. Di tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan tugas Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda secara damai. Dan di tanggal 8 Desember 1947, dilakukannya perundingan pertama antara pihak bersengketa yang dikenal dengan perundingan Renville. Lalu di tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta diasingkan oleh Belanda ke Bangka atas tudingan bahwa Indonesia sering melanggar perjanjian Renville. 22 Desember 1948 terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikenal sebagai PDRI di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara. Dari saya Joshua Prasetya, terima kasih. Selanjutnya pada tanggal 20-23 Januari 1949, para delegasi Indonesia menghadiri konferensi Interasia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Forum ini khusus membahas tentang agresi militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oseania, dan juga negara-negara lainnya. Forum ini menghasilkan kesepakatan yang positif bagi perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Berkat desakan internasional, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949 untuk membahas agresi militer Belanda II. Akhirnya, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memuat beberapa poin untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Di antaranya, Belanda harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Kedua belah pihak harus bekerjasama mengupayakan perdamaian kembali. Selain itu, Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Dewan Keamanan PBB juga memutuskan KTN atau Komisi Tiga Negara diubah namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.
Jadi peran PBB terhadap kemerdekaan Indonesia itu antara lain 1. PBB membantu menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan melalui pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara. 2. PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Dalam perselisihan tersebut, PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority atau pemerintahan sementara PBB untuk Irian Barat. Ketiga, UNICEF bekerja sama dengan Indonesia untuk mendapatkan obat-obatan dan susu. Selain itu, dibentuk pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA yang searah dengan kegiatan UNICEF. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.